Bank Bukopin diadukan pemenang lelang ke DPRD Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo gelar rapat dengar pendapat RDP, yang dipimpin Ketua Komisi 2 Mukhlas Kurniawan, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Rapat digelar di ruang sidang Komisi 2. RDP tersebut komisi mengundang pihak Bank Bukopin yang dihadiri pimpinan Bank Bukopin dan staf hukum Pemkot Probolinggo, pihak pengadu yang didampingi Dep Korwas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, serta seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Rapat dengar pendapat digelar atas aduan masyarakat terhadap Bank Bukopin Cabang Kota Probolinggo. Dalam hal ini pengadu Haji Nanang Sukrisna sebagai pemenang lelang. Selama kurang lebih 1 tahun hak pemenang lelang tidak dikeluarkan oleh pihak Bank Bukopin Cabang Kota Probolinggo, hingga akhirnya Haji Nanang Sukrisna mengadukan nasibnya ke kantor DPRD Kota Probolinggo, yang didampingi Dep Korwas Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Luis Haryona. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Semuanya, saya Luis Haryona, penggiat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional yang berkantor di Raya Masrik, Kota Probolinggo. Sekilas tentang cerita, sebetulnya agenda ini tidak harus terjadi di ruang Komisi 2, karena jauh sebelumnya beberapa kali kami sudah mendatangi kantor Bank Bukopin dengan menggunakan identitas yang tidak sama-sama. Ya, yang tidak sama-sama, tapi ke sana kami hanya ditemui oleh 2 orang satpam yang berbeda. Kenapa konsumen perlu dilindungi? Karena konsumen juga adalah warga negara yang memang patut dilindungi oleh negara. Untuk itu kami sebagai lembaga, di sebelah saya sudah ada konsumen namanya Haji Anang. Nanti sebentar saya akan suruh yang bersangkutan untuk menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa. Tetapi yang kami bawa hari ini Pak Ketua, ada risalah, kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, KPKNL Jember. Artinya pemenang lelang ini dinyatakan sudah sah sejak 1 tahun yang lalu. Namun alasannya kenapa? Sehingga dokumen pemenang itu atau anggunan tidak dikeluarkan dengan alasan apa? Karena kami memiliki catatan bahwa tidak ada yang bisa terbantahkan sesuai ini. Karena apa? Kwitansinya sudah jelas. Dia mengikuti lelang, pembayarannya sudah semua diselesaikan, artinya seluruh kewajibannya sudah terpenuhi. Mestinya Bank Bukopin merasa berterima kasih karena proses lelangnya ada peserta lelang yang akhirnya mengikuti lelang. Nyatanya ada peserta lelang dan sudah dibayar, tapi kenapa masih ditahan? Itu Bank Bukopin sendiri yang tahu. Tetapi kalau sepengetahuan saya, ini legalnya sudah jelas. Sebelum saya bicara, Pak Ketua, mohon izin saya bisa langsung memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menceritakan kronologisnya, kenapa dia menjadi pemenang. Oke. Ya. 1 tahun yang lalu, saya itu didatangi salah satu karyawan Bank Bukopin. Dia menawarkan ada lelang Bank Bukopin berupa rumah, ada juga tanah. Akhirnya saya memilih yang ada di Masjid Presiden yang berdampingan dengan Kecamatan Gelupo, sebelah utaranya. Bisa sebut namanya yang dari Bank Bukopin? Mas Bayu, Mas Bayu. Nah, bahkan saya ketemuan dengan Mas Bayu di lokasi yang mau saya beli. Takut salah alamat, kan begitu saya. Betul apa enggak? Saya minta sertifikatnya untuk dibawa. Juga foto-foto untuk dibawa, mana yang mau dilelang. Setelah dicocokkan satu persatu, saya cocok ambil 2 saya. Nah, setelah itu didaftarkan, saya disuruh daftar. Saya bisa daftar karena daftarnya pakai online. Nah, jadi saya didaftarkan sama Mas Bayu itu. Setelah itu terbitlah saya itu menjadi salah satu peserta. Nah, begitu saya sudah menjadi peserta, saya harus membayar 30% apa 35% dari pihak Bukopin. Waktu itu, ya, 35%. Teruskan aja. Nah, setelah itu bayarlah saya ke ini bank di selatan sini.
Mandiri ya, bayar sana untuk menjadi peserta itu 2 unit itu bayar 100 miliar, 50 juta, 50 juta, ya 100 juta 2 unit itu bayar saya. Setelah bayar saya tunggu. Setelah siang ada keputusan saya itu menang. Begitu saya menang, ada surat saya wajib, bukan harus dulu ya, wajib ya, wajib bayar 1 minggu. Apa saya diberi kesempatan 10 hari atau 1 minggu, saya wajib untuk menyelesaikan. Akhirnya saya selesaikan kewajiban saya untuk membayar. Begitu saya selesai bayar, katanya lagi nyanyi aku diwas. Setelah itu saya bayar untuk menyelesaikan pajak-pajak apa namanya, BPHTB apa namanya itu di kota. Saya selesaikan semuanya ya, kewajiban saya. Setelah saya dapat pajak-pajak saya lunasi semua, berangkat saya ke Jember. Karena saya disuruh ke sana. Apa nama IKP NL. Setelah saya ke sana, saya ditemui di sana dengan orang sana. Saya dikasihlah ini 2 unit rumah saya dikasih ini. Malah mereka bilang, monggo bapak ambil sudah hak bapak di Bank Bukopin. Dengan bangga saya kemarin, besoknya saya datang ke Bukopin membawa bukti pelunasan dan pembayaran saya juga dari salah lelang. Ternyata apa jawabannya Bukopin? Tidak bisa. Sampai saya sempat, ini ada lagi Pak Adi. Kok bisa? Tidak bisa kalau sama KPR saya disuruh ngambil. Ada begini begitu, saya kerja tahu begini begitunya itu apa sudah. Ya akhirnya saya tergantung-gantung. Saya tanya terus. Bahkan yang lelang katanya Bang Bukopin bukan saya, loh. Kalau bukan sampean siapa mas? Tahu saya yang mendatangi saya itu karyawannya Bukopin. Kok bukan bilang Bukopin? Kurator pak. Loh, makro ini dah tuh bilang gitu saya. Akhirnya saya tanya kurator, mana nomor WA-nya kurator? Dikasihlah saya nomor WA-nya kurator. Dijawab sama kurator. Bahkan Bang Bukopin sudah disomasi 2 kali katanya. Cuma saya tidak tahu somasi itu apa namanya. Bahwa Bang Bukopin sudah tidak berhak untuk menahan sertifikat saya. Bahkan WA dari Bang Bukopin saya sampaikan ke pihak Bukopin. WA dari kurator saya sampaikan. Saya teruskan ke pihak Bukopin. Saya punya pimpinan mas yang menentukan pimpinan, saya karyawan. Oke, saya terima jawaban itu. Kalau memang karyawan mas Amin orangnya. Jadi saya nunggu terus, siapa ini? Saya disuruh nembus Hakim Niaga Surabaya. Kok Hakim Niaga lawan kuratornya saja dengan Mas Wahyu saya baru ketemu sekarang ini. Kok saya disuruh Hakim Niaga Surabaya? Jawaban apa itu? Ini kan sama saja, maaf saya ini kayaknya dibodohi saya ini. Sama saja saya ini kocok, dibohongi saya ini. Lalu sudah saya jadi pemenang, Bukopin kok masih menahan. Alasannya Bukopin belum mendapat pembagian dari Hakim Niaga katanya. Apa itu urusan saya kan bukan Pak. Urusan saya sudah saya lunasi. Urusan Hakim Niaga di Surabaya belum bayar sama Bukopin. Urusan dia sudah. Itu. Ya, ini berbahaya bagi pelayanan perbankan di Kota Probolinggo kalau seperti kayak begini. Ini baru syarat lelang oleh kurator di KPKNL Jember sesuai dengan domisili wilayah Probolinggo mengikuti KPKNL Jember, dan itu lelang bukan dilakukan oleh Bukopin karena yang berhak untuk menjual aset dan lain menerima uang dan sebagainya adalah dari pihak kurator. Jadi dilakukanlah oleh kurator, kemudian dilakukan lelang dan terdapatlah pembeli Bapak Anak. Nah kemudian kenapa kita tidak menyerahkan SHN 825 dan 830 itu karena belum adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak kurator kepada Bukopin. Prosesnya nggak tahu. Tapi kalau andai kata saya tahu seperti kayak begini, saya tidak akan mengeluarkan uang senilai ratusan juta untuk membayar ini. Saya setuju dengan penjelasan dari Bukopin. Memang tata cara lelang seperti begitu memang. Tapi andai kata bermasalah, ada juga aturan dalam hal ini bagaimana untuk menyangga proses lelang itu atau minimal membatalkan proses lelang itu apabila Bukopin menyatakan tidak bersedia, menyatakan rugi di sana. Kira-kira seperti itu. Lah terus yang konsumen ini kemana uangnya nanti? Berapa kerugian selama 1 tahun? Itu mas.
Jadi jangan diam, jangan vakum. Karena apapun persoalannya kemana-mana, konsumen akan membawa tentang risalah lelang. Gitu. Kalau soal kurator, itu urusan Anda di sana. Ya. Sekarang saling lempar dengan kurator sendiri konsumen tidak kenal. Itulah butuhnya konsumen itu dilindungi, Mas. Kalau Anda Bang Bukopin enak, kaya dengan fasilitas kesana kemari. Kalau konsumen, uangnya sudah habis ini. Mau kemana, dari mana uangnya? Mau menghadap hakim niaga, dari mana uangnya? Karena uangnya sudah banyak di sini. Itu Mas 1 tahun lamanya sana itu berapa bunganya itu? Nah, ini ada permasalahan benang merah yang nanti saya akan ungkap ini. Kenapa ditahan ya? Tapi bukan ranahnya. Oke? Proses terkait konsumen tahu atau tidak proses lelang, ataupun ada, saya sampaikan Mas Bayu oknum lah, atau dia karyawan Bukopin yang menawarkan seperti itu memang bagian ranah, saya menganggapnya ranah biasa. Jadi kalau ada lelang ditawarkan ke sekiranya orang mampu, dia dianggap ada kemampuan untuk membeli aset, kita tawarkan seperti itu. Cuma ini karena lelang melalui via kurator ataupun ini debitur pahit, memang teknisnya hierarkinya beda. Karena memang hak sepenuhnya itu via kurator. Bang Bukopin kan sudah tahu kalau lelang itu dimenangkan oleh Pak Anang, kan begitu? Berarti Bang Bukopin kan sudah menyadari kalau itu sudah pemenangnya Pak Anang kan. Bang Bukopin sekarang permasalahannya dengan kurator. Tapi kenapa yang jadi korban kok Pak Anang? Ini teman-teman DPRD kalau terkait undang-undang kepailitan tahu, proses lelang via Bukopin kondisinya bukan Bukopin, via bank teknisnya mungkin sudah tahu. Tapi begitu ada debitur yang terkait kepailitan, mungkin teknisnya juga sudah tahu. Itu aja informasi. Setelah waktu saya bicara ini, mereka menahan, Pak. Bukan sesuai prosedur penahanan mereka, salah enggak. Salah ini, hanya menahan, dibuat-buat Bukopin sekarang menahan ini. Dapat hak mereka menahan, Pak. Saya sudah selesai. Untuk hak saya melakukan kewajiban saya selesai, Pak. Malah saya tuh tanya sama baris ini, Pak, polisi ini, Pak. Polres, risalah ini palsu apa bukan, Pak, polisi. Loh, ini resmi, negara yang melelang ini. Ngapain Bang Bukopin nahan sertifikat saya? Dan memang kalau gini, Pak, Bang Bukopin ini, Pak. Ya, tenang dulu. Bukopin bisa membantu dalam proses ini dalam secepatnya. Ini biar tidak melebar, ini harus dijawab dengan simpel. Karena nantinya kalau tidak secepatnya, ini sampai ranah dan selanjutnya. Tolong dibantu ini. Saya bantu, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya agak kurang puas dari jawaban dari Bang Bukopin dari awal, karena saya mengamati jawabannya adalah saya kurang mengetahui, saya adalah pengganti, kan gitu. Padahal ini bagian dari tanggung jawab sampean pada pegawai Bang Bukopin. Mestinya sebenarnya saya ingin mengetahui jawaban tidak ngerti itu mestinya harus disiapkan. Dari mana? Tentu KPKNL ini kan tidak serta-merta langsung melelang. Tentu ada pengajuan dari Bang Bukopin. Jadi ada dasar Bang Bukopin mengajukan lelang melalui KPKNL, kan begitu. Dan Pak Leo, ini proses lelang via kurator. Yang melakukan lelang itu kurator, Pak. Intinya begini, ya pemenangnya sudah diakui memang Pak Anang, kan begitu, sudah jelas. Cuman persoalan di internalnya antara kurator dengan Bang Bukopin ini belum selesai. Ini yang menjadi persoalan, sehingga ini menimpa kepada Kurator bilang Bang Bukopin tidak berhak urusan pembagian ini itu urusan Bukopin dengan kurator, hakim pengawas. Bukan saya yang jadikan korban, Bang. Iya. Saya jadi korban kalau gini, Bang. Iya. Bang Bukopin jejaknya itu tidak hanya bikin surat, menelpon, kemudian kalau memang punya kenalan di pengadilan dan segala macam, jalan untuk kenapa tidak bisa terselesaikan ini, penyebabnya apa? Tidak memberikan terapan solusi
dan cenderung tidak membela masyarakat, membela konsumen. Dalam hal ini konsumen jangan dibeli-beli. Jadi semua yang ada di sini ini adalah pelayan. Jadi keselamatan, kesejahteraan itu di atas segala-galanya. Anda saudara Bukopin jangan diam aja, harusnya Anda kooperatif. Ini setahun ini. Bapak, ini semua kita cari solusi. Cari solusi, jangan nyalahkan siapa-siapa. Kita cari solusi. 1 tahun Bapak. Masalah 1 tahun tidak selesai-selesai. Ya, makanya saya mengerti mereka. Ini pertanyaan saya. Pada ini itu pemerintah. Sebentar saya bertanya. Saya kaitan dengan masyarakat permasalahan ini. Jadi kita cari solusi. Jangan nyalahkan. Saya tidak. Harus ini 1 tahun Pak. Bentar ya. Ada Bang Bukopin juga. Bang Bukopin nanti menanggapi. Setelah itu juga surat yang disampaikan oleh pemenang itu menjadi satu lampiran kepada kurator. Kalau perlu nanti juga DPRD akan bersurat kepada kurator. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, Anda menjelaskan kepada konsumen saya bahwa proses ini tidak lama. Itu yang jadi soal. Jadi harusnya jemput bola, jangan 1 tahun begini. Ini uang ratusan juta. Anda memberikan penjelasan, mestinya suruh baca sendiri. Suruh baca sendiri proses lelang ini. Dan ini tidak boleh terjadi lagi di Bang Bukopin di kemudian hari kayak begini. Kalau enggak gitu banyak konsumen yang akan lumpuh gara-gara penjelasan kalian yang tidak utuh. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru. Jangan begitu, jangan bilang cari ceperan, tidak ada. Gitu. Anda punya tugas di sana hanya 1, ya, melakukan undang-undang perbankan, tidak untuk lelang di sana. Terima kasih. Minta hasil pembagian hasil, Pak. Oh iya. Iya, saya minta hak saya. Sertifikat saya yang tidak berhak mereka nahan, Pak. Saya bisa. Tidak berhak mereka. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2, Pak Luis dari LPK dan Pak Nanang, Pak Anang dan teman-teman Bukopin, Pak Denny. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi pemikirannya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena mungkin di salah-salah pemimpin saya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ya, simpel saja. Pak Luis selaku Ketua LPKN ya, terkait dengan adanya apa ini? Nasabah yang dinyatakan udah RDP yang dinyatakan udah menang lelang bagi Pak Janang itu. Gimana ini? Nah, jadi pertama saya mengapresiasi ya kepada DPRD Kota Probolinggo melalui Komisi 2 yang hari ini akhirnya melaksanakan rapat dengar pendapat yang menghadirkan Bang Bukopin cabang Probolinggo, juga bagian hukum pemerintah kota, artinya ikut mendampingi masyarakat juga. Terkait dalam hal ini ada sebuah proses lelang yang anggunannya ada di Bang Bukopin cabang Kota Probolinggo. Dan konsumen datang kepada kantor lembaga konsumen yang sudah 1 tahun lalu menurut risalah lelang itu sudah memenangkan lelang melalui Balai Lelang Jember ya, dengan 2 sertifikat, yaitu sertifikat atas nomor 825 dan 830. Sudah 1 tahun yang lalu membayar kewajibannya, artinya lunas membayar, tapi sampai dengan hari ini sertifikat atau anggunan itu belum keluar. Ya? Kembali lagi saya mengapresiasi baik kepada pemerintah kota melalui bidang hukum, terus kemudian Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang berjanji kepada kami dan juga kepada konsumen bahwa akan segera menindaklanjuti aduan konsumen itu. Oke. Apa ini sebuah rekomendasi maksudnya? Bisa jadi seperti itu karena Komisi 2 memang punya kewenangan di bidang itu, di perbankan, juga perekonomian tentunya, maka pantaslah untuk konsumen bisa mengadu di Komisi 2 pada hari ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan LPK, dengan Pak Luis. Saya mendatangi kantornya karena saya merasa dirugikan karena saya sudah memenangkan selama 1 tahun menjadi pemenang di Bang Bukopin yang ternyata setelah saya minta tidak dikasihkan sama Bung Kopin karena masih ada proses begini begitu. Nah, padahal saya sudah memenuhi kewajiban saya bayar pajak di Kota Probolinggo, saya ambil risalah lelangnya, bahkan pihak Balai Lelang di Jember sana sudah bilang pada saya sambil menyerahkan risalah lelangnya itu, monggo Bapak ambil sudah di kantor. Setelah di kantor tidak bisa katanya, masih menunggu ini dan itu kan urusan mereka. Urusan saya kan mereka memberikan hak saya. Oke, proses ini sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sekarang dengan adanya RP barusan. Saya harapannya sendiri apa? Harapan saya karena sudah nyampe ke
ke DPR. Saya sangat optimis sekali. Dan secepatnya mungkin ya bisa diselesaikan. Akan secepatnya untuk selesai dengan baik lah, gitu. Biar tidak berlarut-larut keinginan saya itu. Karena 1 tahun menurut saya itu sudah lama lah untuk mereka pelajari bagaimana begitu. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, namanya Pak? Saya Anang Sukrisna Pak. Kecamatan Kademangan, Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo, Pak. Oke. Kami sudah menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan teman-teman pemohon dari Pak Anang melalui LPK tadi yang disampaikan kepada kami, sudah menindaklanjuti, dan kita sudah melaksanakan RDP tadi yang kita undang itu teman-teman Bukopin dan juga dari LPK dan pelapor sendiri, dan juga melibatkan dari bagian hukum juga untuk membantu pemikiran kami. Di sana ada beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, baik itu dari pelapor maupun dari pihak Bank Bukopin. Nah, ini dari persoalan-persoalan yang disampaikan, insya Allah dalam waktu dekat, karena memang ada sedikit kebuntuan tadi yang disampaikan, tetapi kami juga akan memfasilitasi dari pemerintah karena buntunya itu ada di kurator, Pak. Ada di kurator. Nah, ini Bank Bukopin tidak mengeluarkan karena memang ada kebuntuan dari Pak Kurator, dan etiket dari Bank Bukopin sudah menyampaikan beberapa surat yang sudah disampaikan, cuman masih sampai sekarang detik ini belum ada jawaban. Makanya nanti dalam waktu dekat kita sudah rapatkan secara internal dari teman-teman pihak baik pimpinan maupun anggota komisi. Dalam waktu dekat mungkin kita juga akan melayangkan surat kepada pihak Kurator, tembusannya kepada OJK dan lain sebagainya, karena ini menjadi satu perhatian yang serius dan yang dirugikan sekali itu dari pemohon yang sebagai pemenang dari lelang itu. Ya, karena sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun, kasihan. Oke Pak, mudah-mudahan ini sesuai apa yang menjadi harapan dari pihak pemenang lelang. Iya, yang kita harapkan seperti itu. Nanti dalam waktu dekat, tunggulah, kami juga akan mencarikan satu bentuk solusi terobosan untuk menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.